Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Oke, baik. Sudah, Kak. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya, supaya nggak buang waktu lama. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Ya, semangat ya. Kita kuliah pagi-pagi, jam 7 pagi. Nah, di sini udah pada mandi dan sarapan semua? Atau ada yang belum? Sudah. Belum, Kak. Oke. Oke, kalau sudah, good ya. Udah pagi-pagi, udah produktif, udah mandi, udah sarapan. Yang belum, nanti abis kelas nih, lanjutin lagi kegiatannya. Yang belum mandi, langsung mandi, kemudian sarapan gitu ya, jangan lupa sarapan, eh, biar apa ya, biar berjalan aja weekday terakhir ini. Next, kalau gitu mungkin langsung aja ya kita bahas. Nah, sekarang selamat berjumpa lagi ya di pertemuan kedua untuk tutorial Fisika Dasar 1 TPD 45. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita masih sama materinya di pertemuan 1 tentang kinematika benda titik. Namun, khusus di pertemuan kedua ini kita membahas tentang gerak dua dimensi dan gerak relatif gitu ya. Jadi di sini akan membahas sebanyak 6 soal. Kita akan bahas soal dan pembahasannya. Gitu. Seperti biasa, nanti kalian juga menyimak dan juga mencatat ya, mencatat materi yang kita pelajari gitu. Apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ingin dikonfirmasi dan atau kurang jelas, bisa langsung disampaikan aja gitu, yang nggak usah sungkan. Jadi langsung aja disampaikan gitu. Oke, lanjut ya. Langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada pesawat CN 295 terbang 483 km ke arah timur dari kota A ke kota B dalam waktu 45 menit. Dan dari kota A ke kota B itu ke arah selatan 966 km dalam waktu 1,5 jam. Dari total perjalanan pesawat yang ditempuh. Oke, seperti biasa ya, saat kita menyelesaikan soal fisika, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Di sini diketahui ya, posisi dari kota A ke kota B sama dengan 483 km. Waktu dari kota A ke kota B ketika naik pesawat itu 45 menit. Kemudian posisi dari kota B ke kota C, jaraknya ya, ini sama dengan 966 km. Waktunya yang ditempuh dari kota B ke kota C itu sama dengan 1,5 jam saat menaiki pesawat CN 295. Yang ditanyakan adalah besar dan arah perpindahan pesawat. Yang B, besar dan arah kelajuan pesawat tersebut. Ini mungkin WiFi saya agak kurang stabil ya di sini. Jadi kalau misalnya slide PPT-nya masih belum pindah, tolong disampaikan ya, teman-teman. Ini setelah nyomet. Oke, kita masuk ke pembahasannya di sini, gitu. Nah, di sini kita kondisikan ya bahwa dengan menggunakan koordinat kartesian, di mana I itu menunjukkan ke arah timur dan J menunjukkan ke arah utara. Nah, kita bahas yang A dulu, perpindahan pesawat. Karena I itu ke arah timur, berarti di sini ya, kota A ke kota B itu 483 km I, kemudian yang ke arah utara, J ya, itu RBC sama dengan minus 966 km. Ini merupakan perpindahannya. Nah, perpindahan pesawat jadi dari kota A ke kota C sama dengan penjumlahan dari jarak kota A, B ditambah
jarak kota B, C. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nilainya. RAB sama dengan 483 km ditambah jarak kota B ke kota C minus 966 km. Nah, maka di sini kita dapat ya, RAC sama dengan 483 km I dikurang 966 km J. Nah, oke. Karena ini vektor ya, jadi nggak bisa langsung kita kurangkan, karena ini beda komponen. Ini komponen I dan komponen J. Selanjutnya, kita akan mencari besar perpindahan pesawatnya, ya, pakai persamaan Pythagoras, yaitu akar dari 483 km kuadrat dikurang 966 km kuadrat. Nah, makanya kita dapat, ini hasilnya sama-sama kita kuadratkan ya, kemudian dikurangkan hasilnya, yaitu kemudian diakarkan hasilnya, kemudian di sini hasil akhirnya jarak dari kota A ke kota C sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 3. Perpindahannya ya, perpindahannya itu 1,08 kali 10 pangkat 3 km. Selanjutnya itu arah perpindahan pesawat. Nah, arah perpindahan pesawat menggunakan persamaan ini. Tangen theta sama dengan jarak Y dibagi jarak X-nya. Tangen theta sama dengan, nah, di Y itu kan yang vertikal ya. Yang vertikal, yang ada di sumbu Y. Nah, biasanya di sumbu Y itu kan yang J arahnya. Ya, yang J berarti di sini minus 966 km. Kemudian yang RX, kalau di X itu kan sumbu yang horizontal. Nah, biasanya yang di sumbu X itu yang menunjukkan yang I vektornya. Berarti di sini 483 km. Maka tang theta sama dengan minus 966 dibagi 483 itu 2. Jadi theta, arah perpindahan pesawat sama dengan inverse tangen dari 2. Nah, ini sama dengan minus 63,4 derajat. Ini untuk arah perpindahannya. Kita lanjut dulu untuk bagian yang B. Nah, slide-nya sudah pindahkan ke yang B sekarang. Besar dan arah kelajuan rata-rata pesawat. Gitu. Pertama kita mencari besarnya dulu. Nah, besar itu pertama kita dapat ya tadi kecepatan, karena di sini untuk soal nomor 1 ini kecepatan memiliki besar dan arahnya juga, arahnya I sama J. Berarti kita perlu ini dulu nih mencarinya, yaitu 483 km I dikurang 966 km J dibagi 2,25. Nah, kan kita tahu ya, V itu kan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, yang atas ini adalah jarak, kemudian 2,25 ini waktunya. Gitu ya. Terus dulu. Ya. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, ini sama-sama kita dibagi ya, 483 dibagi 2,25, hasilnya 214,7 dikurang 966 dibagi 2,25, hasilnya minus 429,3 km per jam. Jangan lupa ya, satuannya dituliskan. Kalau memiliki arah, ini kan vektor, jangan lupa dikasih topi yang I-nya ini. Nah, besar dari kelajuan rata-rata pesawat ini ya, kita menggunakan persamaan Pythagoras. Jadi V sama dengan akar dari 214,7 kuadrat ditambah minus 429,3 kuadrat. Nah, masing-masing kita kuadratkan ya hasilnya. Kemudian kita jumlahkan, yaitu akar dari 230.308,99 itu sama dengan 479,9 meter per detik.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencari kelajuan rata-rata. Ini kita sudah dapat besar kecepatannya. Nah, untuk kelajuan rata-rata itu sama dengan 483 km ditambah 966 km dibagi waktunya 2,25 jam. Oke, di sini kita dapat ya 483 km ditambah 966 km itu 1459 km, kemudian dibagi 2,25 jam. Nah, sama dengan kita dapat di sini 644 km per jam kelajuan rata-rata. Kalau nggak salah, rumus kelajuan rata-rata ya. Delta R per delta T. Nah, delta itu kan seharusnya akhir dikurang awal. RT min R0 dibagi T akhir dikurang T awal. Oke, sampai di sini bisa mengikuti untuk soal nomor 1. Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Itu untuk yang bagian A, untuk yang jarak BC-nya itu kenapa bisa jadi minus ya, Kak? Bentar. Oh ya, ini kenapa minus? Jadi di sini kan kalau kita pakai koordinat kartesian ya, ini kan barat, ini barat, selanjutnya ini utara, timur, sama selatan. I menunjukkan ke timur, J menunjukkan ke utara. Oh iya juga nih, benar-benar. Dia harusnya Nggak, tapi di soalnya Iya. dia ke selatan kok, Kak. Itu kakak salah nulis Oh kayaknya. iya, salah nulis ya? Iya. Ya, benar-benar. Oh, dari soal ya. Oke, nanti diperbaiki lagi ya di catatannya. Ini ke selatan. Nah, ini kalau kita pakai menggunakan koordinat kartesian, di mana yang I itu menunjukkan ke arah timur. Nah, ini I, kemudian yang J menunjukkan ke arah selatan. Nah, makanya kalau di koordinat kartesian kan yang sebelah sini dengan ini itu positif. Nah, yang sebelah sini itu negatif. Makanya kita yang RBC itu negatif nilainya. Gitu. Ya. Menggunakan koordinat kartesian. Oke, Kak. Itu sama yang mau nanya yang tan theta itu, Kak. Iya, tangan theta kenapa? Kan itu minus dibagi positif. Uh-uh. Hasilnya kenapa jadi positif ya? Oh iya. Oh ya, ini mungkin saya salah, bukan salah, kurang menambahkan minus 2 ya. Ini minus 2. Jadi nanti ditambahin lagi catatannya di kalian ya. Itu minus 2. Nah, ini minus 2. Sebelah sini minus 2, yang ini minus 2. Oke. Nah, nanti diperbaiki lagi untuk catatan di kalian juga ya, tambahin minus di sini.
Oke. Yang lain? Ada lagi? Oke, terima kasih atas koreksinya. Oke. Ada lagi untuk soal nomor 1 sebelum kita ke soal nomor 2? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 2 sekarang. Nah, coba perhatikan di sini, untuk soal nomor 2, ada sebuah bola ditendang dalam kecepatan 5 meter per detik dan sudut elevasinya 60 derajat. Ketinggian maksimum yang mampu dicapai bola tersebut adalah, nah untuk soal nomor 2 ini tentang gerak parabola ya. Kita tulis dulu nih, diketahuinya V-nya 5 meter per detik, alfanya 60 derajat. Yang ditanya ketinggian maksimumnya. Oke, kita gambar ya kondisi dari kasus soal nomor 2 ini. Nah, misalnya adalah tanah. Kemudian ada orang yang di sini ya mau menendang bola. Ini ada lintasannya. Di bolanya oke. Kemudian yang ditanya ketinggian maksimumnya. Ya, ini adalah ketinggian dari maksimum yang dicapai bola. Nah, max. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 2 ini. Selanjutnya. Nah, ketinggian maksimum dari gerak parabola itu bisa menggunakan persamaan ini ya. Max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Nah, ini persamaannya karena kita udah punya persamaan yang akan kita gunakan, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. V0-nya berapa? 5 meter per detik kuadrat, sin kuadrat, alfanya kan diketahui ya di soal, itu 60 derajat. X, 60 derajat. Kenapa pakai sin kan? Sin de, ya, oke. Nah, ini alfanya 60 derajat, kemudian dibagi 2, G-nya 10 meter per detik kuadrat. Nah, karena di soal nggak diketahui ya gravitasinya, jadi kita boleh pilih G yang kita gunakan, boleh pakai 9,8 atau 10. Nah, di sini saya menggunakan 10 meter per detik kuadrat. Yuk lanjut, bawahnya sin kuadrat 60 derajat itu kan sin 60 setengah akar 3 kuadrat dikali 25 dibagi 20. Nah, maka kita dapat ya 18,75 dibagi 20, kita dapat ketinggian maksimumnya 0,935 meter atau 93,75 cm. Ini untuk soal nomor 2. Ya, G-nya saya tambahin di sini. 10 meter per detik kuadrat. Kalau nggak diketahui di soal, kita boleh pilih 10 atau 9,8. Tapi kalau di soal itu ditulis G-nya berapa, kita harus mengikuti G yang dicantumkan di soal tersebut. Gitu ya. Saya rasa nggak sulit untuk soal nomor 2 ini. Ada yang ditanyakan dulu
sebelum kita lanjut ke soal nomor 3. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 3 sekarang. Nah, coba perhatikan di sini soal nomor 3. Bola sepak ditendang dengan sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan awal itu sebesar 2,5 meter per detik. Jarak dari titik tembak ke gawang adalah sejauh 2,4 meter. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk bola masuk ke tepat bibir gawang? Oke, kita tuliskan ya, diketahui dari soalnya. Tetanya atau sudutnya itu 60 derajat, kecepatan awalnya 2,5 meter per detik, jangan lupa satuannya dituliskan juga. X-nya, ya jaraknya itu 2,4 meter. Yang ditanya adalah waktunya. Nah, di sini oke, untuk penyelesaian kasus soal nomor 3 ini bisa menggunakan persamaan ini ya. Karena yang ditanya waktu, jadi waktu itu sama dengan 2 dikali T dikali V0 sin theta per G. Nah, karena persamaan yang akan kita selesaikan untuk di soal nomor 3 sudah kita tahu, di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Ya, P-nya berapa? P-nya itu bentar ya. Ini bukan kayak gini. Saya ada kesalahan nulis untuk soal nomor 3. Jadi bukan kayak gini ya. Penyelesaiannya, persamaannya juga. Oke, nah kita bahas ya untuk penyelesaian soal nomor 3 ini. Di sini, waktu yang dibutuhkan adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik pusat. Titik puncak. Ya. Nah, di mana P udara, karena 2 kali waktu untuk mencapai titik puncak, berarti P udara sama dengan 2 kali P Y maksimumnya. Y maksimum. Tahu sama dengan 2 dikali T Y maksimum itu kan sama aja
P0 sin theta per G. Ini ya persamaannya. Nah, dari persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus soal nomor 3. Jadi di sini T udara sama dengan 2 dikali P0-nya kan diketahui di soal 2,5 meter per detik. Kemudian dikali sin tetanya, ya, sudut elevasinya itu diketahui di soal 60 derajat. Kemudian dibagi gravitasinya. Di sini lagi-lagi gravitasinya nggak ditulis di soal. Nah, maka saya menggunakan yang 10 meter per detik kuadrat. Oke, T udara sama dengan 2 dikali 2,5 sin 60 kan setengah akar 3. Oke, dibagi 10. T udara sama dengan ini habis ya. Jadi 2,5 per 10 kali akar 3. Ya, baik, maaf ya, tadi saya keluar sebentar. Di sini tempat saya itu wifi-nya agak kurang stabil, jadi maaf ya kalau misalnya putus-putus suaranya atau keluar dari Zoom gitu. Tapi sampai sejauh ini tadi suara saya putus-putus banget nggak? Cek, halo, suara saya terdengar? Halo, apa ada di sana? Teman-teman masih ada di sana? Masih, Kak. Masih, Kak. Oke, suara saya putus-putus banget nggak? Gimana? Sekarang PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah kok. Soal nomor 3 ya. Nah, tadi kita udah bahas soal nomor 3. Kan jadi T udara sama dengan 2,5 per 10 kali akar 3 gitu. Nah, sama dengan 0,25 akar 3 detik ya. Nanti boleh diperinci lagi ini satu akar 3 itu berapa nilainya, kemudian dikali 0,25 gitu. Coba saya cari dulu ya. Akar 3. Akar 3 itu 1,7 dikali 0,25. Nah, sama dengan 0,43. 0,4 ya. 0,4 detik. Oke, mungkin ini untuk penyelesaian soal dari nomor 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ya udah enggak? Ada yang lain nih? Kalau belum ada, bilang aja belum ada gitu. Kalau ada ya bisa langsung ditanyakan. Suaranya putus-putus, Kak. Putus-putus ya. Oke, saya ulangi lagi. Ini untuk soal nomor 3 sudah sampai sini. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal nomor 4? Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, bilang aja belum ada ditanyakan. Kalau emang ada yang ditanyakan, ya udah langsung aja nanya, biar nggak buang-buang waktu. Gimana? Suara saya masih terdengar kan? Cek. Tes. Gimana, ada yang ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 3?